Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo Sobat MBH semuanya, jumpa lagi dengan saya Mansur di podcast Nguber Hikmah. Nunggu berbuka, cari hikmah. Baik, Alhamdulillah di podcast kali ini kita kedatangan narasumber yang sangat luar biasa. Beliau ini kalau Sobat MBH ingat beberapa tahun yang lalu sering menghiasi layar kaca Sobat MBH semuanya. Siapakah beliau? Langsung saja Ustadz Nizam Zulfikar. Assalamualaikum Ustadz. Waalaikumsalam Mas. Alhamdulillah sehat Ustadz. Alhamdulillah pangesunipun sehat. Alhamdulillah. Sebelumnya terima kasih Ustadz sudah berkenan untuk datang di podcast Nguber Hikmah ini. Semoga kita bisa ngobrol-ngobrol cerita-cerita tentang bulan Ramadan Ustadz. Amin ya rabbal alamin. Matur nuwun atas undangannya. Siap Ustadz. Ini Ustadz, di bulan Ramadan ini kita kan perlu satu dorongan Ustadz, supaya kita bisa semangat menjalankan bulan Ramadan dengan baik gitu. Pertanyaan yang pertama Ustadz, apa sih keutamaan bulan Ramadan? Baik, Ramadan itu punya keutamaan dibandingkan dengan bulan-bulan lain. Jadi Ramadan merupakan satu-satunya bulan yang kemudian dimention atau disebut oleh Allah dalam Al-Quran. Nah, padahal ada bulan-bulan lain yang statusnya itu terhormat dalam Islam, tapi nggak dimention. Contoh, tentang 4 bulan haram atau 4 bulan yang disucikan. Allah Subhanahu wa taala berfirman, ya, Inna iddatash syuhuri indallahi 12 syahran. Sesungguhnya bilangan bulan disuci Allah itu ada 12. Ya. Fi kitabillah yauma khalaqas samawati wal ard minha arba'atun hurum. Dari 12 bulan itu ada 4 bulan yang disucikan. Tetapi sama Allah nggak dirinci 4 bulan itu apa aja. Itu baru dirinci setelah Nabi sallallahu alaihi wasallam bersabda. Jadi dalam sebuah hadis dijelaskan 4 bulan itu maksudnya adalah bulan Dzulqa'dah, Dzulhijjah, Muharram dan Rajab. Tapi nggak disebut dalam Al-Quran. Atau misalnya yang lain tentang bulan-bulan haji, ya. Allah Subhanahu wa taala berfirman, Al-hajju ashhurum ma'lumat. Tapi Allah nggak sebutkan spesifik bulannya apa aja. Nggak disebut bulan, ya Syawal, ya Dzulqa'dah, Dzulhijjah. Tapi kalau Ramadan itu disebut langsung oleh dalam Al-Quran. Allah Subhanahu wa taala berfirman, Syahrul Ramadhan alladzi unzila fihi al-Qur'an hudal linnasi wa bayyinatin minal huda wal furqan. Bulan Ramadan merupakan bulan di mana Allah menurunkan Al-Qur'an. Maka inilah keutamaan yang dimiliki Ramadan yang tidak dimiliki oleh bulan-bulan lain. Jadi Ramadan merupakan bulan yang disebut oleh Allah dalam Al-Qur'an. Bulan lain enggak ada. Itu yang pertama. Yang kedua, ya, sebagaimana tadi Allah berfirman, Ramadan itu dipilih oleh Allah sebagai bulan di mana Allah turunkan Al-Quran. Jadi Allah nggak pilih bulan Sya'ban, Allah tidak pilih bulan Syawal, Allah tidak pilih bulan Muharram, tapi Allah pilih Ramadan sebagai bulan di mana Allah menurunkan Al-Quran. Masya Allah. Maka kalau kita baca tafsir dari Ibnu Katsir, ya, ternyata nggak cuma Quran yang dipilih oleh Allah diturunkan di bulan Ramadan, tetapi kitab-kitab yang lainnya, kitab Injil, kitab Taurat, kitab Zabur, bahkan suhuf-suhuf Nabi Ibrahim, Nabi Musa itu diturunkan oleh Allah juga di bulan Ramadan. Masya Allah, itu keutamaan Ramadan dibandingkan dengan bulan-bulan yang lain. Nah, selain itu, hadirin yang dicintai oleh Allah, para pemirsa yang dicintai oleh Allah Subhanahu wa taala, Ramadan itu juga kemudian menjadi bulan di mana kemudian Allah membelenggu setan. Allah buka pintu surga seluas-luasnya, Allah tutup neraka serapat-rapatnya ketika Ramadan tiba. Nabi bersabda, "Idza dakhala Ramadan." Ketika datang atau ketika masuk bulan Ramadan, futtihat abwabul jannah. Maka dibuka pintu surga itu seluas-luasnya. Wa ghulliqat abwabu jahannam, ditutup pintu neraka jahannam, ya. Wa sulsilat syayatin, dan diikat atau dibelenggu setan-setan. Nah, maksudnya apa? Para ulama, sebagian ulama menjelaskan makna hadis ini, di bulan Ramadan itu manusia, kita orang-orang yang beriman, para hamba Allah itu dipermudah untuk berbuat kebaikan, nggak kayak di bulan-bulan lain.
Maka kita lihat gebiar Ramadan ya, fenomenanya. Kalau kita lihat di bulan-bulan yang lain selain Ramadan, kira-kira sholat jamaah di masjidnya berapa saf? Sedikit itu ya. Ya sedikit. Kalau Ramadan, apalagi hari pertama atau malam pertama, itu membludak ya, sampai luar. Tapi selesai Ramadan, balik lagi. Karena kemudian ya memang jamuan Allah begitu besar di bulan Ramadan, di mana tidak kita jumpai di bulan-bulan yang lainnya. Ngaten Mas. Siap. Oke, berarti saking istimewanya Ustaz. Oke. Apakah di bulan Ramadan itu pahala dilipat gandakan Ustaz? Iya. Memang jamuannya begitu luar biasa, termasuk kemudian Allah melipat gandakan pahala. Saya teringat akan hadis Nabi. Ya, ada satu hadis yang mengkisahkan tentang mimpi salah seorang sahabat Nabi yang dijamin masuk surga. Jadi ada 10 sahabat Nabi, dalam sabda Nabi 10 sahabatnya ini terjamin surga. Di antaranya adalah Thalhah bin Ubaidillah. Nah, tentu mimpi beliau ini nggak bisa dianggap remeh karena mimpi salah seorang sahabat yang dijamin masuk surga. Nah, apa hubungannya dengan Ramadan? Apa hubungannya dengan pelipat gandaan pahala di bulan Ramadan? Saya bacakan hadisnya ya. Thalhah bin Ubaidillah, dari Thalhah bin Ubaidillah. Anna rajulaini min Bali. Anna rajulaini, ada 2 orang laki-laki min Bali, dari Bali, tapi bukan Bali Pulau Dewata. Ini Bali yang lain ya, Bali di Jazirah Arab. Qadima ala Rasulillahi sallallahu alaihi wasallam, datang untuk menghadap Nabi sallallahu alaihi wasallam ya. Wa kana islamuha jami'a, dan keduanya menyatakan diri masuk Islam bersama-sama. Artinya apa? 2 orang ini startnya masuk Islamnya barengan. Ya. Waktunya barengan sama-sama. Kemudian dijelaskan dalam hadis ini, fakana ahaduhuma, salah seorang di antara keduanya asyadda ijtihadan minal akhar ya. Asyadda ijtihadan, sangat gigih, sangat semangat dalam berjihad minal akhar dibandingkan dengan seorang yang lainnya. Artinya 2 orang ini beda semangat jihadnya. Yang pertama ini kalau ada panggilan jihad, panggilan perang, dia semangat dibandingkan dengan seorang yang lain. Faghazal mujtahidu minhuma fashtushhida. Maka orang yang semangat berjihad ini faghazza ya, dia bertempur ya, sampai ya, fashtushhida, sampai dia syahid, sampai dia meninggal. Artinya orang yang pertama ini wafatnya dalam keadaan syahid. Dia wafat di medan pertempuran ya. Kemudian summa makathal akhir ba'dahu sanah. Orang yang kedua ini dia diberikan oleh Allah umur lebih panjang dibandingkan dengan orang yang pertama tadi, setahun lamanya. Nah, kemudian ya, tsumma tuwafiya, kemudian dia meninggal. Nah, artinya gini, orang yang kedua ini wafatnya dalam kondisi biasa aja. Yang pertama tadi kondisinya perang, jihad. Ya. Kemudian orang yang kedua lebih panjang umurnya, berapa tahun? 1 tahun. Setahun. Ya, lanjutkan ya. Qala Thalhah, berkatalah Thalhah ya. Fara'aitu fil manami, dia melihat dalam tidurnya. Dia tidur bermimpi maksudnya. Fara'aitu fil manami baina ana inda babil jannah idza ana bihima. Jadi beliau itu mimpi seakan-akan ada di depan pintu surga di antara 2 orang yang meninggal tadi ini. Jadi di mimpi diberikan oleh Allah Subhanahu wa taala, beliau itu bermimpi seakan-akan di depan pintu surga di antara 2 orang yang meninggal ini. Kemudian di tengah mimpinya itu, fa kharaja khariju minal jannah, maka keluarlah ya dari surga itu siapa? Malaikat ya, penjaga surga. Kemudian fa'adna alladhi tuwaffiya al-akhira minhuma. Ya, sebelum ke sini saya tanya, Mas, kira-kira di antara 2 orang ini kira-kira ya, yang pertama kali dipanggil masuk surga sama malaikat siapa? Logikanya? Yang pertama ya. Yang pertama, kenapa? Karena yang pertama itu kan wafat di medan perang. Sedangkan yang kedua? Wafatnya biasa aja. Logikanya, karena dia berjihad, bertempur dengan pahala jihad yang luar biasa, logikanya orang pertama yang diminta masuk surga duluan. Tapi benarkah hal itu? Yuk cek hadisnya ya. Kita lihat hadisnya. Fa'adna lilladhi tuwaffiyal akhira minhuma. Ternyata malaikat mengizinkan orang yang meninggal terakhir masuk surga duluan.
Artinya yang dipanggil duluan masuk orang yang nomor nomor 2, yang meninggalnya biasa saja. Oh, Masya Allah. Thumma kharaja, terus keluar lagi. Ya. Malaikatnya keluar lagi. Fa'adna lilladhi istushhida. Baru kemudian mempersilahkan orang yang syahid masuk belakangan. Ternyata orang yang wafat dalam keadaan bertempur tadi masuk surganya terakhir. Dibandingkan dengan orang yang meninggalnya biasa aja. Kemudian thumma raja'a ilayya, kemudian malaikat itu kembali kepada dia, kepada Tolhah, ya. Faqal, kemudian malaikat berkata, irji', pulang. Kembalilah. Fa innaka lam ya'nilak, sesungguhnya nikmat ini belum saatnya untukmu. Artinya Tolhah disuruh pulang. Bayangin, di depan pintu surga 2 orang udah masuk, tinggal dia sendiri, tapi disuruh pulang. Apa yang terjadi? Maka dia terbangun. Tolhah bangun dari mimpinya, ya. Ba'du fa'asbaha, di pagi harinya, di subuh harinya, Tolhah yuhaddithu bihin nas. Tolhah menceritakan kepada manusia, ya, tentang mimpinya tentunya, ya. Kemudian apa ekspresi mereka yang diceritakan itu? Fa'ajibu lidzalik. Mereka merasa ajib, ya. Mereka merasa takjub terhadap ceritanya Tolhah. Kenapa mereka takjub? Sama dengan tadi kita, ya. Kenapa justru yang masuk surga duluan orang yang terakhir? Kemudian karena mereka takjub, fabalagha dzalika Rasulullah sallallahu alaihi wasallam wa haddatsuhu, maka mereka menyampaikan ceritanya Tolhah ini kepada baginda Nabi sallallahu alaihi wasallam. Maka Nabi menjawab nih setelah mendengar cerita mereka, faqal, beliau bersabda, min ayyi dzalika ta'jabun, bagian mana yang kalian takjubkan? Bagian mana yang kalian herankan? Faqalu, maka mereka para sahabat berkata, ya Rasulullah, wahai Rasulullah, hadza kana ashadd ar-rajulain ijtihadan thumma istushhida wa dakhala hadha al-akhir al-jannata qablahu. Ya Nabi, kami tuh bingung, heran, kenapa justru orang yang semangat berjihad, yang kemudian mati syahid itu masuk surganya nomor 2 terakhir dibandingkan dengan orang yang meninggalnya biasa aja. Maka Nabi menjawab, faqala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, ya, kata beliau, alaysa qad makatha hadha ba'dahu sanah, kata Nabi, bukankah orang yang kedua itu diberikan kesempatan Allah hidup setahun lamanya, ya kan? Setelah yang pertama meninggal, diberikan umur lebih panjang berapa tahun? 1 tahun lamanya. Nabi tanya lagi. Mereka menjawab, qalu bala, benar ya Nabi. Kemudian Nabi kembali bertanya, wa adraka Ramadan. Nih, ini yang paling penting. Wa adraka Ramadan, bukankah orang yang kedua ini diberikan kesempatan oleh Allah berjumpa dengan Ramadan. Oh, Masya Allah. Wa adraka Ramadan. Fasama, lantas dia berpuasa. Wasalla, dia juga salat. Kada wa kada, melakukan ibadah ini dan itu, ya. Min sajadatin min fis sanah, dari sujud selama setahun. Maka Nabi bersabda, fama bainahuma ab'adu mimma bainas sama'i wal ard. Maka jarak pahala di antara mereka berdua itu seperti jarak antara langit dan bumi. Masya Allah. Saking luar biasanya Ramadan ya, Ustaz, ya. Dahsyat, Mas. Bayangkan, orang pertama mati syahid, jihad, perang. Orang yang kedua biasa aja. Tapi berjumpa dengan Ramadan, dia manfaatkan dengan sebaik-baiknya bulan Ramadan itu. Dia puasa, dia sholat, dia hias dengan amal saleh. Maka karena Ramadan itu, dia berhak oleh Allah dipanggil ke surga lebih dulu. Nggak heran sebenarnya, Mas. Bukankah di Ramadan Allah berfirman, ya, ada malam yang disebut dengan Lailatul Qadar. Inna anzalnahu fi Lailatul Qadar. Wa ma adraka ma Lailatul Qadar. Lailatul Qadri khairam min alf syahr. Malam Qadar itu lebih utama, lebih baik dibandingkan dengan 1000 bulan. 1000 bulan kalau dikonversi di tahun, berapa tahun? 1000 bulan itu bagi 12, 83 atau 84. Oh, iya, betul. Kira-kira sampai nggak umur kita?
83 Belum tentu tahun. ya, Ustaz, ya. Wallahu a'lam. Tapi biasanya umur umat Nabi kan antara 60 sampai 70 tahun. Gitu. Maka tiap tahun tuh Allah ngasih bonus, ngasih door prize. Di bulan Ramadan ada satu malam yang nilainya itu lebih baik daripada 1000 bulan. Siapa yang malam itu dia sholat, ya, dia isi dengan ibadah, dia baca Quran, maka pahalanya itu lebih baik daripada 1000 bulan. Maka nggak heran kalau ada sahabat yang masuk surga duluan karena dia mungkin mendapatkan bonus ini. Maka yuk siapkan diri, jangan sampai kelewatan. Insya Allah. Saking luar biasanya Ramadan sampai seperti itu Ustaz ya. Baik Ustaz, lalu ketika kita sudah melaksanakan Ramadan, Ustaz, puasa Ramadan itu dengan baik lah menurut kita gitu ya. Sebenarnya apa sih ciri puasa kita itu diterima sama Allah Subhanahu wa taala? Baik. Allah kan berfirman tentang puasa. Kita udah hafal semua. Surat Al-Baqarah ayat 183 ya. Ya ayyuhalladzina amanu kutiba alaikumusyamu kama kutiba alal ladzina min qablikum la'allakum tattaqun. Wahai orang-orang yang beriman, diwajibkan atas kalian itu puasa seperti diwajibkan kepada umat sebelum kalian, la'allakum tattaqun, agar kalian menjadi orang yang bertakwa. Jadi apa hikmahnya? Apa goalnya? Apa tujuan Allah mewajibkan kita puasa? Tujuannya adalah agar kita menjadi orang yang bertakwa. Nah, pertanyaannya, apakah semua orang yang di bulan Ramadan itu puasa setelah Ramadan langsung jadi orang takwa? Otomatis itu ya, jadi orang takwa? Belum tentu. Bahkan banyak yang gagal. Bahkan banyak yang puasanya hanya mendapatkan lapar dan haus. Nabi bersabda, kam min sa'imin laisa lahu min siyamihi illa al-ju'i wal atas. Kam min sa'imin, kata Nabi. Betapa banyak di antara umatku yang sa'imin, yang puasa. Laisa lahu min siyamihi, tidak mendapatkan apa-apa dari puasanya illa kecuali al-ju' wal atas, lapar dan dahaga, lapar dan haus. Pertanyaannya, sah nggak puasanya? Puasanya sah. Puasanya sah. Puasanya sah. Tapi setiap orang belum tentu diterima puasanya. Contoh, tiap tahun yang daftar masuk jadi PNS BPK banyak. Ustaz. Banyak. Sah nggak tesnya? Sah. Sah. Tapi diterima semua nggak? Enggak. Hanya mereka yang memenuhi standar penilaian yang telah ditetapkan yang akhirnya lulus. Sama dengan puasa. Tidak semua kita yang puasa itu diterima oleh Allah. Dan kata Nabi bahkan lebih banyak yang mendapatkan lapar dan haus saja. Nah, pertanyaannya, ada nggak sih ciri-ciri diterimanya puasa? Ya? Apa sih ciri-ciri orang yang takwa gitu ya? Kan tadi tujuan puasa takwa. Apa ciri-ciri orang yang takwa? Maka kemudian Allah Subhanahu wa taala juga menjelaskan ciri-ciri orang yang takwa. Tapi sebelum kita bahas ciri-ciri ya, orang yang takwa itu punya benefit banyak, Mas. Benefitnya diantaranya disebut oleh Allah sebagai para pemenang. Allah berfirman, inna lil muttaqina mafaza. Sesungguhnya orang-orang yang bertakwa, mereka itulah orang-orang yang memperoleh mafaza, kemenangan. Kemudian Allah juga berfirman ya, la yastawi ashabun nari wa ashabul jannati humul faizun. Karena orang yang takwa adalah orang yang menang, Allah juga berfirman, la yastawi ashabun nar wa ashabul jannah. Tidak sama para penduduk neraka dan para penduduk surga. Ashabul jannati humul faizun. Mereka penghuni surga itu orang-orang yang memperoleh kemenangan. Nah, siapa orang yang takwa? Dijabarkan oleh Allah dalam Al-Quran surat Ali Imran ayat 133 sampai 136. Allah berfirman tentang ciri orang yang takwa. Allah berfirman, A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Wasari'u ila maghfiratin min rabbikum wa jannatin arduhas samawati wal ardh u'iddat lil muttaqin. Wasari'u, dan segeralah kamu ila maghfirah, menuju ampunan, min rabbikum, dari Tuhanmu, wa jannah, dan surga, arduhas samawati wal ardh, yang luasnya itu seluas langit dan bumi, u'iddat lil muttaqin, yang disediakan Allah kepada orang-orang yang bertakwa. Siapa orang-orang yang takwa itu? Maka Allah jelaskan di ayat berikutnya, orang yang takwa itu ialah
alladzina yunfiquna fis sarra'i wad dharra. Alladzina yunfiquna, orang-orang yang berinfak, bersedekah, ya. Fis sarra'i wad dharra, baik dalam keadaan dia lapang maupun sempit. Jadi ciri orang yang diterima puasanya besok setelah Ramadan, tanda-tandanya lomo. Nopo lomo itu? Dermawan. Dermawan. Ya, dermawan. Kenapa? Karena di Ramadan kita dilatih untuk dermawan. Al-afdalu sadaqah sadaqatun fi Ramadan. Sebaik-baik sedekah adalah sedekah di bulan Ramadan. Yang kedua, wal kadhiminal ghaidh. Mereka yang mampu menahan marah. Di Ramadan latihan tuh, nggak boleh emosian. Iya. Karena puasa bimakna al-imsak. Puasa itu maknanya menahan. Tidak cuma menahan dari lapar dan haus, tapi juga menahan dari semua yang bisa merusak puasa. Jadi ciri orang yang sukses puasanya setelah Ramadan, pandai mengendalikan marah, pandai nahan marah. Kalau tambah pemarah, jangan-jangan hanya mendapatkan lapar dan haus. Yang ketiga, wal'afina anin nas, yakni mereka orang-orang yang mampu memaafkan kesalahan sesama manusia. Sama. Maka kalau setelah Syawal itu kan ada tradisi halal bihalal, saling memaafkan. Itu ekspresi. Di antara ekspresi orang yang sukses puasanya adalah yang bisa memaafkan. Wallahu yuhibbul muhsinin. Allah menyukai orang-orang yang berbuat kebaikan. Kemudian berikutnya ciri orang yang takwa ialah walladzina idza fa'alu fahishatan aw dhalamu anfusahum dzakarullah fastaghfiru lidzunubihim wa man yaghfiru dzunuba illallah wa lam yusirru ala ma fa'alu wa hum ya'lamun. Walladzina idza fa'alu fahishah, dan mereka orang-orang yang ketika berbuat keji, aw dhalamu anfusahum, atau menzalimi diri mereka sendiri, dzakarullah, mereka mengingat Allah, fastaghfiru lidzunubihim, dan memohon ampun terhadap kesalahan mereka. Wa may yaghfiru dzunuba illallah, dan siapa lagi yang bisa ngampuni selain daripada Allah Subhanahu wa taala. Wa lam yusirru ala ma fa'alu wa hum ya'lamun, dan mereka tidak melanjutkan perbuatan dosanya. Mereka ini adalah orang yang bukan tanpa dosa, orang yang pernah terpeleset dalam dosa, tetapi mereka bertaubat kepada Allah, lantas berusaha untuk tidak mengulangi perbuatannya, tidak meneruskan perbuatannya karena takut kepada Allah Subhanahu wa taala. Maka ciri orang yang sukses puasanya purna Ramadan, dia sering taubat, sering mohon ampun, berpikir dua kali ketika akan melakukan perbuatan keji atau bermaksiat. Dia berpikir dua kali. Dia bertobat kepada Allah setiap hari. Dia takut akan dosa-dosanya. Nah, itulah diantara ciri orang yang sukses puasanya, ciri orang yang takwa. Makanya besok kita ukur nih di bulan Syawal, kita kira-kira masuk nggak dalam kriteria ini. Kalau masuk, mudah-mudahan itu merupakan ciri diterimanya puasa kita. Allahu a'lam. Oke, wah, luar biasa sekali. Berarti itu ciri-cirinya, Ustaz ya. Makanya kalau saya pernah dengar gitu, Ustaz, para sahabat Nabi itu kalau setelah puasa itu 6 bulan setelahnya itu untuk mengevaluasi, Ustaz ya. Apakah puasanya kemarin seperti apa gitu. Terus 6 bulan berikutnya untuk mempersiapkan gitu, Ustaz. Ya, ada persiapan-persiapan yang harus kita lakukan atau i'dad ya untuk menyambut bulan Ramadan, dan para sahabat tuh memang mempersiapkan Ramadan jauh sebelum datang Ramadan supaya mereka sukses mendapatkan Ramadan. Oke. Terima kasih, Ustaz. Baik Ustaz, Masya Allah sudah 20 menit kita ngobrol terkait puasa Ramadan ini. Dan sebentar lagi juga sahabat MBH di rumah juga akan melaksanakan waktu berbuka puasa. Terima kasih untuk kehadirannya, kami tunggu di sesi podcast selanjutnya. Insyaallah. Terima kasih Ustaz. Baik sobat MBH semuanya, selamat menjalankan ibadah puasa seperti yang tadi dibilang oleh Ustaz. Semoga di akhir puasa Ramadan ini kita semua termasuk orang-orang yang mendapat kemenangan. Sampai ketemu lagi di edisi podcast Nguber Hikmah selanjutnya. Saya undur diri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.